Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan Mr. Art, belajar bersama statistika distribusi frekuensi. Pertama, kita pahami dulu istilah-istilah penyajian data tabel distribusi frekuensi atau data kelompok. Yang pertama adanya interval kelas. Interval kelas adalah data yang dikelompokkan ke dalam bentuk selang A sampai B. Salah satu contoh interval kelas itu bisa kita lihat 70 sampai 74. Itu adalah interval kelasnya. Selanjutnya, banyak kelas. Banyak kelas adalah banyaknya interval kelas. Jadi dalam hal ini banyak interval kelas ada 5 ya. Dari 70 sampai 74, 75 sampai 79 dan seterusnya sampai 90, 98. Banyak kelas bisa kita simbolkan dengan BK, jadi di sini BK-nya sama dengan 5. Ngerti ya? Kita lanjut, batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung pada interval kelas. Batas kelas itu ada 2 jenis, yaitu batas bawah, yang merupakan nilai ujung bawah dari suatu kelas, dan batas atas, yang merupakan nilai ujung atas dari suatu kelas. Contohnya yang ini. Untuk interval kelas dari 70 sampai 74, maka batas-batas kelasnya adalah 70 ini dan 74 ini. 70 ini kita sebutkan sebagai batas bawah dan 74 ini sebagai batas atas. Seperti yang ini kelas 85 sampai 89, 85 ini adalah batas bawahnya dan 89 ini adalah batas atasnya. Demikian seterusnya. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas terdiri dari 2 jenis, yaitu tepi bawah atau akan kita simbolkan itu sebagai TB. Itu adalah batas bawah yang tadi dikurangi 0,5. Kemudian tepi atas atau TA itu batas atas dari kelas ditambah 0,5. Misalnya untuk interval kelas 75 sampai 79. Kita tahu batas bawahnya adalah 75 dan batas atasnya adalah 79. Untuk mencari tepi bawahnya, kurangi 0,5 dari 75 ini dan mencari tepi atasnya tambahkan 0,5 ke 79 ini. Jadi kita peroleh tepi bawah atau TB adalah 75 kurang 0,5 itu sama dengan 74,5. Dan tepi atasnya adalah 79 ditambah 0,5 sama dengan 79,5. Bisa ya? Berikutnya panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah dari satu interval kelas. Contohnya kita ambil interval kelas 75 sampai 79 ya. Tepi atasnya ini adalah 79,5. Dan tepi bawahnya ini adalah 74,5, ya kan? Maka panjang kelasnya adalah 79,5 dikurang 74,5 tadi ya, sama dengan 5. Jadi tepi atas dikurang tepi bawah. Atau bisa juga lebih mudah kita gunakan batas-batas bawahnya atau batas-batas atasnya. Untuk data seperti ini yang panjang kelasnya semua sama, gitu ya. Jadi seperti yang ini, panjang kelas itu sama dengan 85 dikurangi 80 atau 89 dikurangi 84. Begitu ya, sama dengan 5. Atau panjang kelas sama dengan 90 dikurangi 85 sama dengan 5. Bisa ya? Jadi untuk lebih mudahnya mencari panjang kelas itu adalah selisih batas bawah dari 2 kelas bersebelahan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nilai tengah kelas atau kita sebut XT ya. Nilai tengah kelas itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi contohnya kita ambil interval kelas 70 sampai 74 ini. Untuk interval kelas ini maka kita peroleh nilai tengahnya atau XT sama dengan 70 ditambah 74 bagi 2 sama dengan 72 ya. Dan
Nilai tengah kelas untuk kelas 85 sampai 89 itu adalah 85 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 87. Paham ya? Oke. Berikutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif terdiri dari dua jenis, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi kurang dari tepi atas tiap kelas. Maksudnya bagaimana? Mari kita perhatikan. Kita tinjau misalnya interval kelas 70 sampai 74 ini. Data yang bisa masuk di sini adalah mulai dari 69,5 yaitu tepi bawahnya sampai dengan 74,5 yaitu tepi atasnya. 69,5 berasal dari 70 kurang 0,5 ya. Sementara 74,5 berasal dari 74 tambah 0,5. Bagaimana jika ada data yang bernilai 74,5? Jadi 74,5 boleh dimasukkan ke kelas 70 sampai 74 ini karena dia merupakan tepi atasnya. Tapi boleh juga dimasukkan ke interval 75 sampai 79 ini karena itu adalah tepi bawah dari kelas ini, kelas yang kedua. Jadi yang frekuensinya 3 ini adalah data yang masih lebih kecil dari tepi atas ini ya, tepi atas kelas ini, yaitu 74,5. Jadi banyak data di bawah 74,5 ada sebanyak 3 ya. Kemudian banyak data di bawah 79,5 itu ada 5 ditambah dengan 3, jadi 8. Banyak data di bawah 84,5 ada sebanyak 9 tambah 5 tambah 3 atau 8 tadi ditambah 9 langsung ya 17. Banyak data di bawah 89,5 itu berarti 17 ditambah dengan 15 ini sama dengan 32 dan banyak data di bawah 94,5 tentu semuanya ya. Berarti 32 ditambah dengan 11 ini sama dengan 43. Frekuensi kumulatif jenis yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi lebih dari tepi bawah tiap kelas. Contohnya begini. Kelas yang pertama ini dari 70 sampai 74. Tepi bawahnya adalah 69,5. Kita tahu bahwa keseluruhan data ini tentu masih lebih besar dari 69,5 itu. Jadi dapat kita tulis bahwa frekuensi kumulatif lebih dari 69,5 ini adalah 43 atau total seluruh data. Kemudian tepi bawah kelas yang kedua adalah 74,5. Banyaknya data yang lebih besar dari 74,5 adalah mulai dari sini tentu sampai ke bawah ini ya. Jadi itu artinya 43 atau total data tadi dikurangi dengan 3 ini. Jadi kita peroleh 40. Berikutnya, untuk kelas interval yang ketiga, tepi bawahnya adalah 79,5. Maka banyak data yang lebih besar dari 79,5 ini adalah 9 tambah 15 tambah 11 atau 43 dikurang 8. Atau lebih mudahnya lagi, itu adalah 40 dikurang 5 ini. Kita peroleh 35. Demikian seterusnya. Yang lebih besar dari 84,5 adalah sebanyak 35 ini dikurangi 9 ya. Ada 26 data. Dan yang berikutnya lebih besar dari 89,5 ada sebanyak 26 dikurang 15 ya. Itu sama dengan 11. Dan untuk lebih jelas jika kita tambah satu lagi data yang lebih besar dari tepi atasnya ini 94,5. Tentu saja tidak ada lagi kan gitu ya. Maka itu adalah 11 kurang 11 atau tidak ada data atau 0 banyaknya data yang masih lebih besar dari 94,5. Ngerti ya? Kemudian yang berikutnya jangkauan atau rentang atau range. Sering kita simbolkan sebagai R.
Jangkauan atau rentang atau range dari data tunggal sebelum diolah jadi tabel distribusi frekuensi seperti ini tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, karena kita sudah membuatnya tabel distribusi frekuensi. Jangkauan atau rentang atau range itu adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas yang pertama. Dan XT adalah simbol buat kita sebagai nilai tengah ya. Jadi pada soal kita ini misalnya, untuk interval kelas 70 sampai 74, kita peroleh nilai tengahnya 70 tambah 74 bagi 2 sama dengan 72, ya kan? Kemudian nilai tengah kelas yang terakhir, interval 90 sampai 94. Nilai tengahnya adalah 90 tambah 94 bagi 2 sama dengan 92. Jadi rentang atau jangkauan itu adalah 92 ini dikurang 72 ini ya, sama dengan 20. Bisa ya? Berikutnya, histogram. Histogram adalah penyajian data distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang, di mana antara dua batang yang berdampingan berimpit pada tepi-tepinya. Contohnya begini. Gambarkan histogram dari data berat badan 40 orang seperti pada tabel berikut. Oke, mari kita bahas. Ini adalah tabel yang diberikan. Kemudian, untuk menggambar histogram, kita butuhkan tepi-tepinya. Tepi bawah misalnya ya. Tepi bawah dari kelas yang pertama, yang 36 sampai 40 ini adalah 35,5, ya kan? Dan tepi bawah dari kelas yang kedua adalah 40,5. Dan seterusnya, tepi bawah dari kelas yang terakhir ini adalah 60,5. Sementara tepi atasnya adalah tambahkan 0,5 masing-masing ke batas atas ini, maka kita dapatkan tepi atasnya adalah 40,5, 45,5, dan terakhir di sini adalah 65,5 ya. Maka untuk menggambarkan histogramnya, tepi bawah dari kelas yang pertama tadi kita buat di ujung sini ya. Kemudian gambarnya akan berimpit karena tepi atas dari kelas pertama sama dengan tepi bawah dari kelas yang kedua. Jadi kita buat di sini 40,5 sebagai tepi atas dari kelas yang pertama dan sekaligus itu adalah tepi bawah dari kelas yang kedua. Jadi kita tuliskan tepi-tepi ini sampai tepi yang terakhir 65,5 sebagai tepi atas dari kelas yang terakhir. Bisa ya? Kemudian sesuai dengan skala kita buat frekuensi ke arah tegak ya. Jadi kelas pertama ini ada sebanyak 3 frekuensinya. Maka tinggi ini kita buat adalah 3 ya. Kelas yang pertama. Kelas yang kedua frekuensinya adalah 5. Jadi kelas yang kedua ini kita buat frekuensinya adalah 5. Dan seterusnya. Kelas ketiga frekuensinya 13. Kelas yang keempat frekuensinya adalah 10 dan berikutnya frekuensinya 6 dan yang terakhir frekuensinya 3 gitu ya. Jadi inilah gambar histogram yang dimaksud. Bisa ya? Berikutnya OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa frekuensi kumulatif ada 2 jenis yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi sebagai akibatnya ada 2 jenis OGIF, yaitu OGIF positif yang merupakan gambar dari data dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Sementara OGIF negatif merupakan gambar dari data dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, contohnya berikut ini. Gambarkan OGIF dari data pada tabel berikut. Nah, untuk menggambar OGIF, langkah pertamanya apa? Tentu cari frekuensi kumulatif. Oke, dan pada contoh ini kita cari salah satu aja di antara OGIF positif dan OGIF negatif ya. Yang pertama kita cari adalah OGIF positif untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita butuhkan tepi-tepi atas ini ya. Tepi atas dari kelas yang pertama ini adalah tambahkan 0,5 ke sini, kita dapat 30,5.
Jadi banyak data yang lebih kecil dari 30,5 adalah 5. Begitu ya. Kemudian tepi atas dari kelas yang kedua ini, tambahkan 0,5 itu adalah 35,5. Dan banyaknya data yang lebih kecil dari 35,5. 5 tambah 7 sama dengan 12. Kemudian pada kelas ketiga tepi atasnya adalah 40,5. Jadi banyak data yang lebih kecil dari 40,5 adalah 12 tambah 6 sama dengan 18. Artinya banyak data yang lebih kecil dari 40,5 adalah 18 data. Dan yang terakhir, banyak data lebih kecil dari 45,5 adalah 18 tambah 2 data, sama dengan 20 data. Bisa ya? Setelah kita dapat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka bisa kita gambarkan sekarang OGIF-nya. Bagaimana caranya? Yang datar ini kita buat sebagai tempat data. Dan yang tegak ini adalah sebagai tempat frekuensi kumulatif, ya. Tadi sudah kita peroleh bahwa banyak data yang lebih kecil dari 30,5 adalah sebanyak 5 data. Dan yang lebih kecil dari 35,5 ada sebanyak 12 data. Lebih kecil dari 40,5 itu ada sebanyak 18 data. Dan yang terakhir lebih kecil dari 45,5 ada sebanyak 20 data. Kemudian kita ingat bahwa ini panjang kelasnya tadi masing-masing 5 ini ya, panjang kelasnya. Boleh dari sini kita cari panjang kelas 5. Maka kita tahu di sini sebenarnya ada tepi bawah dari kelas yang pertama 25,5. Maka gambarnya kita buat dari 25,5 sampai 45,5 kita peroleh adalah OGIF positif. Oke, itulah pemahaman awal kita untuk statistika distribusi frekuensi. Ingat bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi untuk memahami cara kerja dalam mengerjakan soal, maka kita harus mempunyai pengalaman mengerjakan soal tersebut. Jadi latihlah pemahaman Anda dengan soal-soal berikut ini. Gambar histogram dan OGIF negatif dari data pada tabel di bawah ini. Jadi cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir dan sampai jumpa.